Baiklah semuanya, kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang mana sih yang lebih menguntungkan antara investasi emas dan investasi saham. Sebenarnya kalau mau dibilang, investasi emas itu merupakan aset lindung nilai atau merupakan aset yang tidak terpengaruh oleh inflasi karena sudah terbukti. Misalnya, ketika terjadi krisis, maka pada umumnya harga emas akan melonjak tinggi. Seperti kita lihat pada krisis tahun 2000 kemarin, harga emas melonjak sangat tinggi, dari 600, 700 hingga 900 dan mencapai 1 jutaan. Ya, oleh karena itu sebenarnya harga emas itu sangatlah efektif jika kita menyimpannya ketika krisis. Namun hal yang lebih menguntungkan lainnya, kalau boleh dibilang sebenarnya saham lebih menguntungkan jika Anda bisa membuat keuntungan yang lebih banyak di saham atau Anda memiliki kecerdasan emosional dalam berinvestasi di pasar saham. Karena pada umumnya boleh dibilang masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Contohnya, emas itu pada umumnya lebih aman. Mengapa lebih aman? Karena harga emas pada umumnya akan selalu naik, yaitu jarang sekali turun lebih rendah daripada misalnya 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, itu sangat jarang. Karena itu merupakan aset lindung nilai yang biasanya harganya selalu bertambah. Kemudian kalau saham itu kelebihannya, walaupun dia merupakan aset yang lebih beresiko, artinya walaupun misalnya Anda meletakkan uang 100 juta di saham, Anda bisa saja mengalami kerugian, sehingga 100 juta itu pun melayang ataupun menghilang, karena banyak sekali orang yang saat ini yang trade loss, ataupun ketika harga sudah turun mereka menjualnya dan akhirnya mencatatkan kerugian. Karena itu, jika Anda memiliki kecerdasan emosional yang bagus, itu baik untuk bermain di pasar saham. Namun, jika Anda memiliki kecerdasan emosional yang kurang stabil, lebih baik Anda tidak berinvestasi di saham, karena itu cukup beresiko. Lebih baik Anda berinvestasi di emas, di mana resikonya itu lebih rendah. Dan ada juga nih yang bertanya, ketika sedang terjadi krisis, manakah yang lebih menguntungkan? Apakah berinvestasi emas ataupun berinvestasi di pasar saham? Nah, ketika terjadi krisis, itu dilihat lagi. Apakah krisisnya itu hanyalah sebentar atau krisisnya itu berkepanjangan? Seperti deflasi spiral yang menyebabkan di mana semuanya kelaparan, harga barang menjadi sangat turun, dan di mana ekonomi menjadi tidak kuat seperti sebelumnya. Itu disebut dengan deflasi spiral. Ataupun misalnya inflasi atau hyperinflasi. Itu artinya harga barang naik terus dan menyebabkan krisis di mana utang menumpuk dan semua orang kehilangan uang. Itulah yang dikatakan takutnya akan terjadi di tahun 2021. Namun boleh dibilang tidak ada yang dapat menebak pasar ini secara pasti. Namun biasanya tanda-tandanya itu dapat dilihat. Ya, sebenarnya ketika krisis itu, bagi kami berinvestasi saham itu lebih menguntungkan. Mengapa? Kami lihat harga emas biasanya naik hanyalah 20 hingga 30% ketika krisis. Memang ketika nilai mata uang ini masih bernilai, maka emas ini menjadi kurang menguntungkan. Namun jika suatu saat nilai mata uang kita, misalnya rupiah, tidak memiliki nilai karena hyperinflasi, otomatis emas menjadi pilihan utama. Karena dengan adanya emas, maka uang kita akan tetap terjaga, karena emas akan tetap tidak terpengaruh oleh inflasi. Jadi harganya itu akan semakin menaik dan kita tentunya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa jika harga nilai tukar rupiah itu anjlok. Ya, dan yang pastinya jika Anda ingin untuk mendapatkan keuntungan secara pasti, Anda dapat berinvestasi di emas. Karena saham itu kan tidak pasti. Terkadang ketika kita berinvestasi saham, bisa saja perusahaannya bangkrut karena krisis. Ya, itu sehingga uang kita pun bisa melayang.
Jadi karena krisis itu, berinvestasi emas itu sangatlah aman. Dan jika kita berinvestasi di saham ketika krisis, itu tentunya tidak aman. Karena tentunya ketika krisis, banyak sekali perusahaan yang cukup kesulitan dalam hal keuangan untuk menjaga kestabilan industri mereka. Oleh karena itu, berinvestasi saham di saat krisis itu lebih baik berhati-hati dan melihat laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memang dapat bertahan selama krisis atau tidak? Dan lebih baik lagi jika Anda dapat membeli perusahaan yang sudah terkenal mampu bertahan melewati krisis-krisis sebelumnya. Misalnya BCA dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, yang dimana ketika krisis tahun 1998, 2008, 2018 mereka dapat melewatinya dengan baik. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.